Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sebuah sukacita dan anugerah yang luar biasa. Kita boleh berkumpul kembali hari ini dalam keadaan sehat dan penuh ucapan syukur. Kalau sebentar kita ada kesempatan untuk membaca, belajar, dan merenungkan firman lewat program Makin Dekat Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Roh Kudus. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami, dengan udara yang boleh kami hirup, dengan orang-orang terkasih yang Tuhan masih tempatkan di sekeliling kami, dengan segala aktivitas, kesibukan yang Tuhan masih percayakan untuk kami lakukan, kerjakan, kelola. Kalau sebentar ada satu kesempatan kami duduk tenang di hadapan Tuhan untuk membaca, belajar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon agar Roh Kudus Tuhan boleh memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk boleh paham apa yang hendak Tuhan sampaikan, sekaligus juga ketaatan untuk kami boleh menjalankannya dalam kehidupan kami, mengaplikasikannya dalam keseharian kami. Ini seru dan doa kami pertaruhkan waktu ke depan ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa hidup yang kita jalani hari ini adalah sebuah kesempatan? Hidup ini bukan sekedar rutinitas yang berputar tanpa arah, melainkan sebuah kesempatan emas yang Tuhan anugerahkan semata-mata karena kasih karunia-Nya. Berbicara tentang kesempatan, pada umumnya semua orang menyukai kesempatan. Apalagi kalau kita mendengar istilah kesempatan emas. Entah itu kesempatan dalam karir, dalam usaha, ataupun dalam pelayanan. Kita seringkali mendamba-dambakan momen-momen besar yang instan, yang bisa mengubah hidup kita dalam sekejap. Itu yang biasa dinamakan kesempatan emas. Namun, izinkan saya bertanya kepada kita semua hari ini. Berapa banyak di antara kita yang benar-benar sadar bahwa apapun yang sedang kita kerjakan saat ini, sekecil atau sesederhana apapun itu, adalah sebuah kesempatan berharga yang dirancang Tuhan untuk membuka pintu-pintu kesempatan lainnya. Saya ulangi pertanyaan saya. Berapa banyak di antara kita, saudara, yang benar-benar sadar bahwa apa yang sedang saudara dan saya lakukan saat ini, mungkin hal yang kecil ataupun hal yang sederhana, apapun itu, adalah sebuah kesempatan yang dirancang Tuhan untuk membukakan pintu-pintu kesempatan lainnya. Banyak orang baru mau bergerak atau bersemangat kalau diberikan tugas yang besar, yang hasilnya kelihatan luar biasa di mata manusia. Namun jika kita belajar dari sejarah dan kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan sebuah pola yang indah. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara besar hampir selalu dimulai dari mereka yang melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin tampaknya kecil, yang sepele, namun dengan kesungguhan hati. Hari ini kita akan belajar dari salah satu kisah paling ikonik, paling terkenal di Alkitab, yaitu kisah Daud melawan Goliat di lembah Tarbatin. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai seorang anak muda yang bukan siapa-siapa menjadi pahlawan iman yang luar biasa, hanya melalui perkara sederhana, namun dengan iman yang teguh. Saudara, mari membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan bersama dari 1 Samuel Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-58. Ayat ini cukup panjang, jadi saya berharap setiap kita boleh
membuka dan membacanya bersama-sama dan diberkati lewat perikop ini. 1 Samuel 17, Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Azekah, di Efes dan Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa, tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru pada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seseorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk pada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seseorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat yang ke-12, Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua Abinadab, dan anak yang ketiga Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum dan ini syifa. Dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1.000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai ayahnya kepadanya. Sampailah ia di perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkan di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel, memberikan orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya,
apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing, domba, dan 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejantanan hatimu. Kau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukannya kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah kepada Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat mengalahkan orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah padanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumusnyalah ia dengan mukanya ke tanah. Maka Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan.
Daud berlari, mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya lah pedang, dihunusnya dari sarungnya, dan lalu menghabisi dia. Dipancungnya lah kepalanya dengan pedang. Ketika orang-orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin itu sampai dekat Gat, sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari Filistin itu bergelimpangan di jalan ke Sakrim, ke Sarai, sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka, dan Daud mengambil kepala orang Filistin itu yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku yang hidup ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Puji Tuhan. Saudara, hal apa yang kita dapat belajar dari perikop di atas yang sudah kita baca bersama-sama? Poin yang pertama adalah Tuhan membuka kesempatan melalui perkara yang sederhana. Saudara, mari kita perhatikan latar belakang kisah ini. Bangsa Israel sedang dicengkram ketakutan yang hebat. Di lembah Tarbantin, tentara Filistin dipimpin oleh seorang pendekar raksasa bernama Goliat yang tingginya hampir 3 meter. Selama 40 hari berturut-turut, pagi sore, Goliat maju mencemooh barisan tentara Israel, nantangin mereka untuk bertarung satu lawan satu, untuk menjatuhkan mental tentara Israel. Alkitab mencatat bahwa Raja Saul dan segenap orang Israel cemas dan sangat ketakutan. Lalu, di mana Daud saat itu? Apakah Daud sedang berada di barisan depan tentara? Tidak. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-15, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ketika ketiga kakaknya yang besar pergi berperang, tugas Daud sangat domestik dan sederhana. Jagain domba, lalu jadi kurir makanan, bawain bekal untuk kakak-kakaknya yang adalah prajurit dari Saul. Satu hari, Isai nyuruh Daud bawa gandum roti dan keju buat kakak-kakaknya dan kepala pasukan di medan perang. Perhatikan apa yang dilakukan Daud pada ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Saudara, mari kita renungkan bagian ini. Daud pergi ke arena perang bukan karena mendapat undangan kehormatan dari Raja Saul. Dia tidak pergi ke sana membawa pedang sebagai prajurit. Dia pergi ke sana hanya untuk mengantar makanan, mengantar bekal atas perintah ayahnya. Ini adalah tugas yang sangat sederhana, bahkan mungkin sebagian orang muda menganggap ini sesuatu yang membosankan. Tetapi mari kita lihat respon Daud. Ia bangun pagi-pagi, dia tidak mengeluh, dia memastikan domba-domba ayahnya aman di tangan penjaga. Lalu dia berangkat dengan penuh tanggung jawab. Sikap hati Daud yang taat dan setia pada tugas kecil inilah yang membawa Daud tepat pada waktunya Tuhan di medan pertempuran, di mana ia akhirnya mendengar cemoohan dari Goliat kepada bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita seringkali Tuhan bertindak dengan cara yang sama. Tuhan tidak langsung menaruh kita di sebuah panggung yang besar. Tuhan melatih kita di padang gurun melalui perkara-perkara harian yang sederhana.
Mungkin saat ini tugas Anda hanya seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak di rumah, melakukan pekerjaan rumah. Mungkin tugas Anda hanya seorang staf biasa di kantor, mengurus dokumen, paperwork. Mungkin pelayanan Anda hanya di balik layar yang tidak dilihat oleh orang. Saudara, mari ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat yang setia dalam perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana. Mari lakukan pekerjaan bagian kita hari ini, besok, dan seterusnya dengan antusias. Bangun dengan sukacita, dengan penuh syukur karena kita tidak pernah tahu dari perkara sederhana itulah Tuhan sedang merajut jalan untuk menyatakan keajaibannya dalam dan lewat hidup kita. Lalu yang kedua, kekuatan kita bukan pada hal yang lahiriah, melainkan lewat iman kita kepada Tuhan. Ketika Daud melihat semua tentara Israel lari ketakutan dan mendengar tantangan Goliat, hatinya tergerak. Dia bertanya, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ketika Daud menawarkan diri untuk melawan Goliat, Raja Saul sempat meragukannya. Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Secara logika manusia, Saul benar. Goliat adalah tentara profesional dengan baju zirah tembaga seberat puluhan kilogram, bawa tombak lembing yang besar. Sedangkan Daud hanyalah anak muda yang masih kemerah-merahan pipinya, yang biasa mengangkat tongkat gembala saja. Bahkan ketika Saul mencoba memakaikan baju perangnya kepada Daud, Daud menolaknya karena ia tidak terbiasa dan dia tidak bisa berjalan. Daud keberatan dengan baju zirah itu. Daud memilih menanggalkan baju perang raja untuk melindunginya dan hanya mengambil 5 batu licin dari dasar sungai dan sebuah umban. Umban adalah ketapel. Saudara, apa yang membuat Daud begitu berani? Apakah karena dia mengandalkan kekuatannya kah? Fisiknya? Kemampuannya? Tidak. Apakah karena Daud sombong? Tidak. Keberanian Daud bersumber dari pengalamannya bersama dengan Tuhan di masa lalu dan imannya yang radikal kepada Allah. Daud menceritakan bagaimana Tuhan telah menolongnya melepaskan domba dari cakar singa dan beruang. Dan puncaknya ketika Daud berhadapan langsung dengan Goliat di medan laga, Daud meneriakkan perkataan iman yang sangat berkuasa dalam ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Luar biasa. Kekuatan orang percaya tidak terletak pada apa yang kelihatan secara lahiriah. Kekuatan kita bukan pada seberapa besar otot kita, seberapa banyak saldo rekening kita, seberapa tinggi gelar pendidikan kita, ataupun seberapa hebatnya koneksi yang kita miliki di dunia ini. Daud membuktikan bahwa peralatan yang sederhana, sebuah ketapel dan sebuah batu kali, jika ditaruh di tangan seorang yang penuh iman dan digerakkan oleh kuasa Tuhan, mampu meruntuhkan raksasa setinggi 3 meter dengan persenjataan lengkap.
Hanya dengan satu lemparan batu yang terbenam di dahi Goliat, pertempuran selesai. Kemenangan besar diraih bukan karena kehebatan Daud, tetapi karena kedahsyatan Allah yang dibela oleh Daud. Saudara, banyak dari kita hari ini mungkin sedang menghadapi Goliat-Goliat dalam hidup kita. Mungkin itu Goliat masalah keuangan yang tampaknya mustahil diselesaikan. Mungkin itu Goliat penyakit yang menurut medis sulit atau bahkan mustahil untuk disembuhkan. Mungkin itu Goliat pergumulan keluarga atau masa depan yang membuat hati kita cemas dan khawatir sekian lamanya. Mari jangan pandang ukuran Goliat Anda, tetapi pandanglah pada Allah kita. Mari kita mulai mengalihkan pandangan kita dari masalah dan fokus kepada Tuhan, Allah semesta alam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, ada dua hal yang harus kita bawa pulang. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hargai setiap perkara sederhana yang Tuhan percayakan. Jangan mengeluh dengan rutinitas harian kita. Setialah di sana, lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Karena itu adalah ruang kelas di mana Tuhan sedang membentuk karakter kita untuk perkara yang lebih besar. Yang kedua adalah hiduplah dengan iman, bukan dengan apa yang terlihat. Jangan biarkan tantangan hidup membuat kita tawar hati. Sadarilah bahwa dalam setiap pertempuran hidup kita tidak berjalan sendirian, melainkan Tuhan yang maju berperang bagi kita. Tuhan bisa memakai talenta kita yang sederhana, latar belakang kita yang biasa-biasa saja, untuk menyatakan kuasanya yang luar biasa. Bagian kita hanyalah percaya, taat, dan melangkah dengan berani di dalam namanya.